Shalom teman-teman yang saat ini sedang mengikuti persekutuan di rumah, Persekutuan Pemuda Remaja GKJ Jebres. Gimana kabarnya? Saya berdoa semoga teman-teman selalu merasakan penyertaan Tuhan sampai detik ini. Dan pada sore hari ini acara kita itu podcast. Atau dengan kata lain kita bakal ngobrol-ngobrol santuy gitu sama narasumber kita. Dengan tema apakah pelayanan itu hanya di gereja aja. Dan narasumber kita ini bukan orang yang sembarangan lagi teman-teman. Tapi orang yang sudah sangat-sangat tidak asing bagi warga GKJ Jebres. Langsung aja kita sapa. Shalom Mas Fajar, gimana Halo, kabarnya? shalom Putra. Capek gak Mas habis dari kantor terus ke persekutuan gini? Ya capek tapi tetap harus bersyukur lah. Tetap semangat Mas ya. Betul. Perlu dicontoh teman-teman. Ini baru intro aja dia udah memberikan teladan ke kita. Mas Fajar, apa sih yang dikangenin dari persekutuan ini sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan ini? Apa yang paling dikangeni? Ya tentu persekutuan menjadi rumah ya, pasti rumah. Bagi banyak orang terkhusus remaja pemuda di tempat ini yang rindu untuk melayani Tuhan, memuji Tuhan dan ke wadah yang ada di PRKJ atau PPKJ selalu menjadi tempat untuk pulang gitu dari kerja capek, sekolah capek, persekutuan memuji nama Tuhan. Ya kalau yang dikangen ya tentu pengen cepet-cepet ya kita bisa persekutuan di gereja. Karena semoga ini semua cepat berakhir kita bisa kumpul lagi Mas. Iya kita hanya kangen berjumpa banget lewat ngumpul-ngumpul gitu. Iya lewat layar kaca aja ya. Mas Fajar, saat ini kan kita mau bahas tentang apakah pelayanan itu hanya di gereja aja. Tapi sebelumnya nih boleh dikasih tahu dong gimana awalnya Mas Fajar itu terjun dalam dunia pelayanan. Dulu banget kan kita kan sekarang taunya Mas Fajar udah kerja, udah main musik di mana-mana. Gimana tuh? Ya Mas Fajar mulai pelayanan berarti kelas 2 SMP kalau nggak salah. SMP. 2 SMP itu berarti sekitar tahun 2003 mulai ikut persekutuan di gereja saat itu diajak sesepuhnya PRKJ zaman dulu ya ada Mas Basuki, Mas Win dan lain sebagainya. Dan semenjak itu banyak hal yang Mas Fajar lalui dan lewati. Terkhusus di gereja ini saja ya, sempat jadi pengurus juga, si acara, perlengkapan, ketua, bendahara, ketua ngerangkap bendahara, ya ini. Ketua ngerangkap bendahara remaja pernah. Lantas kemudian sama seperti teman-teman yang lain mungkin juga setelah PRKJ naik ke PPKJ juga jadi pengurus. Untuk yang di luar kepengurusan, kalau kepanitiaan ya retreat atau apa itu. Dan yang sekarang sampai sekarang yang sedang Mas Fajar sangat-sangat geluti terkhusus di gereja ini tentu teman-teman juga tahu Mas Fajar mengelola, mengurusi musik gereja. Iya, pasti. Dipercaya sama majelis untuk membuat jadwal, menemani latihan, memastikan musik ibadah berjalan dengan baik. Itulah kurang lebih yang dari dulu sampai sekarang. Ringkasnya seperti itu, kalau di jereng lagi bisa dulu lama tuh saya lihatnya kan Mas Fajar sering ngelus-elus keyboard. Iya. Pernah bosen gak kayak gitu? Enggak pernah bosen keyboardnya Mas Fajar. Ya? Udah pijeti terus keyboard. Sampai malah keenakan keyboard. Iya, dipijeti terus. Oke Mas Fajar, kalau Mas Fajar sendiri selama pelayanan ini mengartikan pelayanan itu apa sih? Ya, paling sederhana, paling simpel sebenarnya pelayanan adalah banyak hal semuanya yang kita lakukan untuk Tuhan. Itu pemahaman paling sederhana untuk mengartikan pelayanan menurut saya. Dan kalau di gereja ya apa yang kita lakukan untuk gereja, untuk ibadah, untuk persekutuan dan sebagainya. Dan pelayanan menjadi dasar ketika kita mengucap syukur untuk kehidupan, berkat, kasih karunia yang sudah Tuhan berikan pada kita. Mungkin itu saudara. Berarti di bold itu kata-kata cara kita mengucap syukur pada Tuhan ya. Benar, pelayanan itu cara kita mengucap syukur sama Tuhan. Nah mulai masuk nih ke pokok pembicaraannya Mas Fajar. Apakah pelayanan itu hanya bisa dilakukan di gereja aja sih? Karena mungkin banyak teman-teman di luar itu juga teman-teman merasakan kalau bingung apakah aku ini udah pelayanan belum ya masuknya ya.
kalau aku nggak ke gereja tapi aku bantuin mama atau aku pelayanan maksudnya segala aktivitasku ini termasuk Yap, pelayanan yap, yap. enggak gitu. Ya. Satu kajian yang sangat menarik menurut Mas Hajar itu. Bayangkan teman-teman, sebenarnya selama ini kita terpenjara loh di balik kata pelayanan itu. Ngerasa enggak? Karena seperti ini, Mas Hajar akan coba menganalogikan sederhana. Pelayanan yang sebenarnya itu adalah cara kita menyenangkan hati Tuhan. Dengan apapun. Ya, kuncinya itu, menyenangkan hati Tuhan dengan apapun. Sedangkan kita selama ini, kita sendiri yang menyempitkan arti kata pelayanan itu sendiri. Ya enggak? Kalau ada orang tanya, pelayananmu di gereja apa? Selalu yang kita sebutkan jabatan-jabatan struktural. Iya benar. Atau kegiatan-kegiatan fungsional yang kita lakukan. Jabatan struktural. Pelayananmu di gereja apa? Aku sekretarisnya remaja. Aku bendaharanya pemuda. Sedangkan kegiatan fungsional, pelayananmu di gereja apa? Aku pemain bass nih di setiap ibadah. Aku yang operasikan multimedia di setiap ibadah. Padahal sebenarnya pelayanan yang dimaksudkan oleh Tuhan itu lebih luas daripada itu. Gimana tuh Mas? Kita, sekali lagi ya Mas ulangi, kita memenjarakan, kita menyempitkan arti pelayanan itu. Kita menyederhanakan, tapi menurut Mas Hajar itu menyesatkan. Loh, pelayanan kok menyesatkan ya? Maksudnya seperti ini. Padahal dengan kata kunci tadi ya, apapun yang kita kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Itu kita perlu garis bawahi. Teman-teman di rumah juga perlu memahami ini. Menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Tentu dengan apa saja. Banyak hal yang seharusnya kita lakukan dengan latar belakang dan tujuan utama itu menyenangkan hati Tuhan. Bukan yang lain. Sekarang seperti ini. Andai kata pelayanan hanya kita batasi dengan jabatan struktural, kegiatan-kegiatan fungsional seperti yang Mas Hajar sebutkan tadi, lalu bagaimana dengan orang-orang yang sampai sekarang tidak memiliki waktu untuk ikut dalam kepengurusan, tidak memiliki talenta untuk bermusik atau mengikuti ibadah? Bagaimana dengan dokter-dokter di luar? Bagaimana dengan pedagang-pedagang di luar? Bagaimana dengan penjaga-penjaga toko? Yang nggak punya waktu buat. Ya nggak punya waktu iya, karena dia stay di dia tempat harus kerja. Stay di tokonya, dia harus stay di rumah sakit. Apakah dia Benar, tidak berpelayanan? No, dia juga berpelayanan. Karena pada prinsipnya ketika kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, kita sudah melakukan pelayanan. Sekecil apapun loh teman-teman. Disuruh orang tua nih yang di rumah, ayo motornya belum dimasukkan, sudah malam nih. Gitu. Sekecil itu termasuk pelayanan ya. Ketika kita melakukan itu untuk Tuhan, walaupun yang nyuruh mamah nih atau papa, kita melakukan dengan suka hati, sukacita, itu pelayanan. Jangan dirasa ketika kita pelayanan itu hanya yang dilakukan Pak Pendeta di atas mimbar. Hanya yang sedang kita lakukan seperti ini. Kamu sebagai MC, Mas Hajar sebagai narasumber, teman-teman yang di belakang sebagai campers dan lain sebagainya. Atau pemain musik ketika ibadah. Atau menjadi pengurus KWD, menjadi pengurus pemuda, remaja. Apakah hanya sebatas itu? Enggak sama sekali. Kita, sekali lagi yang menjadi kata kuncinya, kita jangan sampai mengecilkan arti pelayanan itu sendiri. Kenapa? Ada dampaknya loh, ada bahayanya ketika kita mengecilkan arti pelayanan ini. Gimana? Contohnya, ketika kita hanya mengerti arti pelayanan yang hanya di gereja, itu yang terjadi kenapa banyak orang yang ketika bertobat nih, baru saja bertobat, langsung ditarik untuk ikut dalam pelayanan. Dalam tanda kutip dipaksa. Benar. Yuk kamu ikut aku di multimedia. Banyak orang-orang yang sebenarnya belum siap untuk ikut dalam kegiatan di gereja yang tadi kita persempit menjadi pelayanan, itu dipaksa untuk ikut dalam pelayanan. Padahal enggak, itu salah. Pelayanan itu lebih luas daripada itu. Ya, karena kalau kita menyempitkan seperti itu, nanti jatuhnya jadi tidak benar. Motivasinya salah. Ada orang yang belum siap melakukan megang campers, akhirnya terpaksa. Terpaksa. Dan itu menjadi batu sandungan buat orang lain ya. Karena di awal tadi Mas Hajar bilang pelayanan adalah wujud ucapan syukur. Itu yang salah ya. Dan itu sangat berbahaya sih, karena kalau kita hanya mengecilkan arti pelayanan hanya di gereja, itu sangat berbahaya menurut saya. Menurut Mas Hajar berbahaya, karena sebenarnya banyak sekali ladang pelayanan yang harus kita lakukan di luar. Kata kuncinya apa? Senangkan hati Tuhan, dan itu wujud ucap syukurmu kepada Tuhan. Menyenangkan gitu. hati Tuhan, dan itulah wujud ucap syukur kita ya. Dipegang, apapun yang kita lakukan. Kamu di gereja sekecil apapun, atau di rumah sekecil apapun, matikan keran yang lupa dimatikan ibu. Itu pun termasuk. Itu pun pelayanan, iya. Karena kita melakukan juga buat
kita melakukan hal baik. Ada teman pulang sekolah nggak uangnya habis, kita bawa motor, kita bisa nganter, kita pilih, kita punya 2 pilihan kan, kita mau nganter apa enggak. Iya, iya. Kalau kita berprinsip pelayanan itu menyenangkan hati Tuhan, antar dong. Iya, iya, iya. Kamu punya pulpen double, pinjemi dong. Pelayanan Melakukan sekecil. hal yang Ya. baik. Percuma kamu di gereja menjadi pemuji nama Tuhan, WL, pemain musik, tapi untuk Ini. hal yang simple seperti itu, Nggak kamu bisa nggak buat berkata. contoh gitu ya. nggak bisa. Mas Hajar punya satu cerita lagi. Gimana Mas? Ada satu teman di kantor, dia orangnya street banget. Orang paling street lah gitu. Ketika beberapa kali kesempatan, Sebentar, bentar. Artinya apa tadi Mas itu? Boleh di Apa? orang street. oh itu Nanti ada tuh. saklek. Saklek, nek jadi A, yo A, B, kaku yo B. lah ya. Kaku, raiso diloh gitu. Enggak bisa di kon B, C, D enggak bisa. Nah, Jadi iya. ketika dia ada, dia punya prinsip seperti ini. Di gerejanya dia ambil bagian dalam pelayanan. Di salah satu GKJ di sekitar kita lah. Dia ambil pelayanan. Tapi suatu ketika dia sudah punya jadwal pelayanan, di kantor ada rapat mendadak. Pelayanannya dibatalkan loh. Setelah dia selesai dia ngomong, Pak aku di kantor juga pelayanan. Wih hebat, pelayanannya di gereja dibatalkan. Dia mau mengikuti kegiatan apa dibatalkan. Karena dia harus mengikuti rapat di kantor. Apakah dia tidak berpelayanan? Tidak. Jika kita menyempitkan arti pelayanan yang tadi cuma di gereja, oh dia orang yang salah, tidak menjalankan pelayanannya. Tapi untuk satu hal, satu prinsip yang dia pegang, dia benar. Karena di kantor pun dia harus melayani. Dan jangan lupa, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Jadi sehebat apapun di gereja, kalau di luar orang-orang tidak melihat Kristus Benar, dari benar. diri kita, percuma. Kita lihat dari buahnya ya. Mas. Ya, iya dong. Lalu mereka lihatnya dari mana kalau enggak dari buahnya? Orang-orang yang tidak, yang belum mengenal Kristus ya, bukan tidak, yang belum mengenal Kristus, bagaimana dia bisa memulai diri untuk tertarik kepada Kristus kalau kita tidak menghasilkan buah yang bisa mereka nikmati? Jadi kita pun harus berhati-hati ya Mas. Oh, iya. Semisal untuk berucap, Iya, bertindak. benar, iya, Nanti harus. orang-orang yang belum Iya, mengenal iya. Kristus Oh. malah enggak jadi percaya gitu. Itu. Terus ada lagi nggak Mas tentang tambahan ini? Ya, beberapa hal yang selalu dimengertikan salah kalau kita hanya melihat pelayanan di gereja, itu yang lebih mengkhawatirkan adalah kita mengkotak-kotakan arti pelayanan itu sendiri. Maksudnya pelayanan tadi kan menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan di gereja ada banyak cara kita melayani, ya enggak? MC dan sebagainya. Kalau kita melihatnya dengan salah, kita bisa mengstratakan, mengkotak-kotakan. Contoh, yang jadi di sini nih narasumber sama MC, apakah di mata Tuhan yang dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhannya lebih besar daripada mas-mas yang di belakang ini yang membantu kita acara ini, campers, yang edit, yang nunggu sound? Apakah yang khotbah itu lebih menyenangkan hati Tuhan daripada yang dengan tulus hati mengelola parkir di luar? Iya. Nggak bisa. Kalau kita masih sempit melihat pelayanan itu seperti itu, kita akan mengkotak-kotakan. Padahal Tuhan menginginkan pelayanan kita sebagai wujud ucapan syukur dan apapun cara kita menyenangkan hati Tuhan. Oke. Kalau Mas Fajar sendiri ada pelayanan di luar gereja ini apa Mas? Boleh diceritakan? Ya, kalau melihat dari yang tadi kita bahas ya tentu bekerja, kebetulan juga Mas Hajar bekerja di salah satu yayasan Kristen juga. Ya banyak hal yang Mas Hajar lakukan. Kalau yang di luar gereja ya, Mas Hajar juga bantu juga pelayanan di sana. Terus juga beberapa kali dipanggil untuk ngelatih dan lain sebagainya. Itu pelayanan-pelayanan yang agamis gitulah yang ada yang masih bau-bau bau-bau kekristenannya. Tapi sebenarnya kalau yang Majar bilang tadi ya apapun yang Majar lakukan, apapun yang pelayanan. baik itu melayani Tuhan. Menolong orang dan sebagainya itu juga wujud pelayanan Majar di luar Mas gereja. Fajar. Nah, Mas, kalau membuat konten untuk rohani, bikin cover lagu rohani itu juga termasuk pelayanan nggak sih? Ya kalau mau lihat negatif sama positifnya pandemi ya kita nggak seneng lah, saya sendiri jujur nggak seneng karena kita terbatas, kita terancam dan lain sebagainya. Tapi memang ada sisi positif di mana Tuhan memberikan satu membuka wawasan kita kalau ternyata banyak cara kita menyenangkan hati Tuhan. Salah satu hal yang saya senang juga teman-teman, saya melihat banyak sekali walaupun saya nggak punya TikTok ya, tapi seringkali melihat di TikTok banyak anak-anak Tuhan yang sangat kreatif. Di YouTube juga banyak anak-anak Tuhan.
bahkan di story WA yang Mas Hajar save kontaknya juga banyak sekali konten-konten yang memberkati, walaupun hanya sekedar kata-kata berkat, Oh iya iya. walaupun hanya sekedar ngopi ayat, Oke. itu pun sudah pelayanan. Kamu bisa memberkati orang yang sedang membaca itu. Melihatnya itu ya. yang Walaupun kita membaca. nggak sadar, walaupun itu hanya ngopi loh. Ngopi itu kamu nggak perlu mikir loh. Iya. Alkitab elektronik di HP Tinggal pasti ada disalin semua kan. aja gitu. Tinggal salin, yang Upload. seneng share. Itu Dan sesimpel itu kita menyenangkan hati Tuhan. Sesimpel itu teman-teman bisa melakukan pelayanan. Gitu. Jadi sering-sering aja buat konten rohani. Over-over, bagi ayat, bagi video-video klip yang menguatkan. Gitu. Keren dan sih. teman-teman yang mungkin saat ini sedang terjebak pandemi juga nggak perlu terlalu mikir gitu ya Mas, maksudnya aku nggak bisa melayani di gereja ini, terus caranya melayani gimana? Kamu membantu ibu kita baik sama teman di sekitar kita aja itu udah termasuk pelayanan ya Mas ya. Sekali lagi ya, kata kuncinya kita sendiri jangan menyempitkan arti pelayanan itu sendiri. Karena ketika kita menyempitkan arti pelayanan itu udah hanya terbatas di campers, pendeta, majelis, pengurus komisi KWD, koster gereja, hanya seperti itu. Tapi ketika kita melihat dan membesarkan pemahaman diri kita tentang arti pelayanan itu, kita akan semakin luas untuk melakukan apapun. Karena apapun loh yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, kuncinya itu. Ketika kita bisa melakukan apapun, di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat kerja bagi yang udah kerja, di masyarakat, di gereja juga. Ketika kita untuk menyenangkan hati Tuhan, dan itu wujud ucap syukurmu atas kasih karunia Tuhan, lakukan pelayananmu. Nah. Itu. Cocok teman-teman. Iya. Enggak main-main kan narasumber kita. Dan Mas Fajar kan ketika Mas Fajar mulai masuk ke dalam pelayanan itu waktu kelas 2 SMP kan ya? Iya. Kelas 2 SMP. Ya sekitar itu kan banyak anak remaja dan pemuda itu bingung Mas. Kayak seperti Mas Fajar tadi bilang, aku baru bertobat. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Sedangkan kalau aku mau memulai, aku bingung apa dulu yang harus aku kerjakan. Mas Fajar punya saran nggak nih? Ketika kita mulai katakanlah ya mengenal Kristus secara lebih intim gitu. Satu-satunya cara ketika kita nantinya siap untuk melakukan apapun ya, terutama di gereja, pelayanan di gereja, Majar garis bawahi, kita harus mengenal hati Kristus dulu. Tanpa kita mengenal seperti kita bilang tadi ya di awal, ketika kita melakukan pelayanan hanya karena terpaksa, itu nggak bisa. Karena pelayanan itu wujud ucap syukur, kita ngerti apa yang kita lakukan di gereja loh. Kita ngerti kenapa campers harus datang lebih awal daripada yang bertugas. Iya nggak? Benar. Campers harus pulang paling terakhir karena harus beres-beresin. Kalau kita nggak punya pengenalan diri terhadap Kristus, kita nggak mengenal hatinya Kristus yang begitu luar biasa mengasihi kita akan bersungut-sungut dong. Mengeluh ya, Iya. Kenapa gitu? Nanti jadwal katakanlah ini yang paling dekat di depan kita ya. Campers nanti kita tapping jam 6, jam setengah 6 semua campers datang dulu. Dia datang duluan setengah 6, tetap sesuai jam, setengah 6 datang. Sampai sini nggak ada siapa-siapa. Kalau pemahaman tentang pelayanan itu hanya sempit, dia mengeluh dong. Jarine jam setengah 6, koncone rung enek. Benar. Harus pindah file nih, pulang. Iya. Saya aku nunggu nih file rung rampung, koncong-koncone mulai kabeh. Dia sendiri yang nunggu nih. Kalau dia nggak punya pengenalan tentang hati Kristus, ngedumel dong. Jarine tim, aku lagi ngopi ditinggal mulai dan sebagainya. Nah, ketika kita memulai pelayanan, harusnya kita mempersiapkan pemahaman-pemahaman diri kita, pengenalan diri kita kepada Kristus seperti apa. Tentu caranya banyak ya. Yeah. Kita bisa belajar sendiri di renungan-renungan harian, di banyak sekali website-website juga renungan harian, KTB dan lain sebagainya. Ketika kita sudah siap, itu baru bagus kita ya. mulai melayani ya. Itu lebih baik karena kita punya dasar yang kuat. Jadi kita pertama sebelum kita melayani itu alangkah baiknya kita tahu motivasi kita melayani dulu gitu. Benar. Karena tanpa itu nanti kita juga tersesat lagi sama aja. Pasti. Dan kita harus, yang paling penting adalah hubungan pribadi kita dulu ya Mas ya dengan Tuhan. Iya. Yang paling bahaya adalah ketika kita mau melakukan sesuatu kita harus tahu tujuannya dong. Ya, karena ada satu anekdot itu ya. Kowe pelayanan apa pelayanan gitu. Kalau kita nggak punya pemahaman yang benar, kita cuma wis nang gereja bendina entuk kesel tok. Hati kita nggak suka cita, ya nggak? Iya benar. Tapi kita benar-benar pelayanan, kita jadi tahu apa yang
sukacita yang datang, apa yang akan kita berikan dan lain sebagainya. Kita harus punya tujuan dulu teman-teman. Kalau kita mau gali sumur, kita pastikan dulu tujuannya sampai apa nih? Sampai 20 meter katakanlah. Ya udah kita harus sampai 20 meter. Sampai Ya, sini. kita harus tahu tujuannya. Kita mau ke rumahnya Pak Pendeta Suwarto nih, kita tahu tujuannya ke sana. Kita harus tahu dulu, jangan yang penting melaku lah. Biarkan angin membawaku kemanapun. Gak bisa. Kita harus Jadi tahu nanti tujuan. terombang ambing dong ya. Iya dong. Nanti di tengah jalan mungkin oke, fire lagi fire-firenya Iya, ya. lagi Di senang-senang. tengah jalan ada kesenggol temen dikit lah katakan gitu, nggak mau lagi gitu. Dan akhirnya motivasi di awal kita melayani pun udah hilang dari awal juga. Gitu ya Mas ya. Jujur, berapa banyak orang yang pada akhirnya undur dari pelayanan? Berapa banyak orang yang akhirnya tidak bersekutu, tidak ke gereja hanya karena sakit hati dengan teman sepelayanannya, Benar. jemaat di gereja lainnya. Berapa banyak? Enggak sedikit loh teman-teman. Ya enggak? Bener Mas. Junior tahu kan? Putra tahu kan? saya. Itu yang terjadi karena apa? Dari awal dia tidak memiliki pemahaman yang benar. Dia tidak mengimplementasikan hati Kristus itu seperti apa. Nah, Ya kan? Tuh, jadi harus berhati-hati juga untuk pelayanan. dan ketika kita melayani ya alangkah baiknya kita memberikannya kepada Tuhan bukan ke manusianya. Semisal kita disakiti sama teman kita ya dia kan manusia gitu ya Mas ya. Dan kita fokus. Nah, yang terpenting adalah balik tadi. Kalau kita hubungan pribadi kita itu lebih diutamakan sebelum kita melayani ya Mas ya. Benar, gitu. Oke. Bentar, ngomong-ngomong soal pelayanan tadi Mas. Saya malah jadi ingat gimana kalau ada teman kita nih atau diri kita udah mendapat pemahaman oke, pelayanan nggak usah ke gereja, ya udahlah aku nggak tak ke gereja aja, aku tak bantu ibu, gitu gimana Mas Fajar menurutnya? Ada salah satu bagian dari firman Tuhan yang mengatakan jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan, karena apa? Ketika kita datang di persekutuan, ketika kita datang di gereja, itu melatih kita untuk berinteraksi secara komunitas yang lebih besar. Jadi tahu kita semakin kompleks yang kita hadapi. Dan yang tidak boleh dilupa, persekutuan tempat kita berjemaat itu mengasah kita. Nah, Kita jadi semakin lebih cakap. Aku datang bermusik di gereja nih, ada Mas Fajar nih, minta belajar dong. iya, Ya, benar. Aku datang jadi kameramen nih, belum pinter. Ada Mas Ian katakanlah. Aku bilang aku belajar dong. Benar. Nah kalau kita di rumah saja tidak mengembangkan diri kita, ya udah kita terbatas seperti itu. Nggak salah. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita ikut persekutuan, kita jadi semakin memperbesar kapasitas diri kita, memperbesar cara pandang kita terhadap banyak hal. Benar. Kita bisa bertumbuh dari kesaksian teman-teman yang lain, ya nggak? Benar. Kalau kita di rumah ya nggak salah juga, tapi lebih baik, Lebih lebih baiknya jika kita bersekutu dan juga nanti ketika kita sudah siap kita ambil bagian dalam pelayanan di gereja, entah sebagai pengurus, entah sebagai apapun. Nah kita perlu itu karena kita seharusnya bertumbuh. Prinsip dari sebuah kehidupan kan bertumbuh. Kalau kamu nggak bertumbuh mati dong. Sesedikit apapun ketika kita bertumbuh itu kehidupan. Termasuk kemampuan kita dan pemahaman kita tentang Kristus. Oke. Keren banget ya, dari kita bisa banyak belajar gitu tentang apa sih ketika kita melayani itu motivasinya dulu pertama apa, setelah itu ketika di jalan nanti kayak yang Mas Fajar bilang Alkitab itu mengajarkan kita kalau jangan menjauhi pertemuan ibadah ya Mas ya. Benar. Aneh banget gitu kalau semisal mentang-mentang bisa pelayanan di luar tapi itu menjadikan senjata kita buat males-malesan, itu juga nggak baik juga Mas ya. Boleh kasih itu dulu nggak Mas, saran buat teman-teman yang mungkin aku nggak bisa ini nih, nggak bisa pelayanan karena aku harus disuruh ibuku belajar buat tes masuk fakultas ini gitu. Boleh dikasih saran dulu? Ya, pada prinsipnya sekali lagi ketika kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan seperti itu, kita sebenarnya harus bijak menentukan prioritas. Sama seperti yang Mas Fajar saksikan tadi tentang teman kantor Mas Fajar, dia sampai meng-cancel pelayanannya karena dia ada rapat di kantor. Untuk prioritas-prioritas tertentu kita memang perlu sangat hati-hati. Ya, pelayanan itu baik, tapi kalau sekolahmu hancur, salah. Ya salah. Pelayanan itu sangat baik, tapi kalau hubunganmu dengan orang tuamu tidak baik karena kamu kebanyakan pelayanan,
Iya, itu iya, juga salah. iya, benar. Makanya yang paling benar adalah keseimbangan. Oke. Ya, kita harus seimbang, kita harus melakukan pelayanan dimanapun kita berada. Ya, karena itu wujud ucap syukur kembali lagi, dan juga itu cara kita menyenangkan hati Tuhan. Kita bergereja harus, kita punya komunitas tempat kita bertumbuh. Kita di keluarga juga harus. Tidak perlu membenarkan di gereja tok yang baik enggak juga, di keluarga tok yang baik enggak juga, tapi harus kedua. Seimbang ya, Mas. Seimbang. Seimbang. Itu enggak mudah, mengajar meyakini itu ya. Iya. Karena semua teman-teman di rumah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang heterogen banget nih, beda-beda. Ada yang membebaskan, ya udah pelayanan, ada yang sangat mengekang, ada yang nggak boleh dan sebagainya. Itu disesuaikan dengan keseimbangan menurut teman-teman sendiri, bukan ada satu standar yang seperti ini, nggak ada. Jadi nggak ada standar yang baiknya tuh kamu kayak gini, nggak ada. Nggak ada. Tapi tergantung juga ya, kalau orang tua kita emang orang tua yang posesif, ya udah kamu hiduplah dengan itu dulu gitu. Dan kamu harus menyeimbangkan itu ya Mas ya. Oke. Nah ini nih Mas, pertanyaan yang ini. Karena ini kan lagi pandemi, kita nggak bisa keluar kemana-mana dong. Tapi di Eropa udah nonton bola. Oh iya, kemarin Euro Italia menang ya. Juventini. Ya Juventini fansnya Italia. Karena kita lagi pandemi kayak gini, kita nggak bisa keluar. Terus kita pun bingung harus pelayanan apa Mas kalau di rumah. Oke, kita udah melayani orang tua kita, tapi di sisi lain kita punya kerinduan untuk melayani Tuhan lebih lagi. Itu solusinya seperti apa? Ya, suka-suka kenyataannya banyak sektor di pelayanan yang menjadi terhambat sih, karena pelayanan di gereja yang menjadi terhambat karena keadaan seperti ini. Karena kita kan taat pemerintah dong. Jadi memang kalau nggak boleh ibadah, ya udah, yang biasanya singer ya nggak bisa singer, yang biasanya musik ya nggak bisa musik, yang biasanya campers di ibadah nggak bisa campers, yang biasanya parkir nggak bisa parkir dan sebagainya. Yang biasanya persekutuan MC di persekutuan nggak bisa juga itu. Suka nggak suka kita melihat itu sebagai satu kenyataan. Tapi di sisi lain, ketika kita sudah membenarkan pandangan kita tentang pelayanan, di mana itu wujud ucapan syukur, kita menyenangkan hati Tuhan, tentu itu membuka banyak sekali ladang, membuka banyak sekali tempat. Hal paling sederhana, ketika memang dalam tanda kutip ya, Mahajar menyebutnya slot pelayanan di gereja itu terbatas, kita punya cara-cara yang lain seperti yang sudah kita bahas di awal. Ya buat dong WA-mu memberkati, ya nggak? Iya benar. Buat dong Instagram-mu status saja itu ya udah. dong. Buat dong TikTok-mu memberkati. Daripada nyebar hoax ya. Iya. Mending buat. Ya benar-benar juga. Buat dong apapun yang bisa kamu kerjakan dari rumah itu memberkati gitu. Dan jangan salah untuk hal yang sederhana ya, karena keadaannya seperti ini, kamu keluar, kamu nongkrong, kamu nggak pakai masker, nggak patuh dong. Padahal ketika kita mau melayani, kamu keluar harus pakai masker, menjaga diri dan sebagainya. Itu wujud pelayanan juga. Jangan lupa. Taat dengan pemerintah adalah wujud pelayanan loh. Benar. Karena ya Tuhan udah mempercayakan kita pemerintah, ya kita harus menuruti ya Mas. Iya dong. Oke Mas Fajar, ini pertanyaan yang terakhir nih. Oke. Udah terakhir aja kan, gak terasa. Iya. Mas Fajar selama ini, ada 2 pertanyaan terakhir sih, berarti bukan terakhir ya? Siap. Yang pertama, Mas Fajar pernah kesulitan gak membedakan mau pelayanan di luar sama di gereja? Yang kedua adalah apa pelayanan Mas Fajar setelah ini? Apa maksudnya pelayanan apa yang pengen Mas Fajar lakukan di masa ini gitu? Kesulitannya apa ya? Sekali lagi kalau dibilang kesulitan yang mutlak sih nggak ada ya. Karena sekali lagi antara menentukan pelayanan di gereja atau di luar itu hanya soal cara kita melihat itu sebagai prioritas, kebijaksanaan diri kita. Gitu ya. Dan itu nggak bisa diukur apple to apple. Nggak bisa kebijaksanaanku dibandingkan dengan kebijaksanaannya benar. Putra. Iya Kak? Kebijaksanaan Mas Fajar nggak bisa dibandingkan dengan kebijaksanaannya Pak Pendeta. Nggak bisa. Karena kita punya banyak sekali faktor yang berpengaruh di sekitar kita untuk kita apakah memutuskan untuk ambil pelayanan di gereja atau kita ambil pelayanan di tempat lain. Ya, jadi itu nanti jam terbang. Kalau teman-teman sudah mulai terbiasa dan lain sebagainya, teman-teman akan bisa. Tapi ketika kita memilih manusia adalah yang paling baik ketika kita berada di pelayanan itu ya kita minta bantuan Tuhan dong. Ya, kita minta bantuan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong lah pasti, dan membuat kita bisa berprioritas untuk
untuk 2 pilihan atau lebih di mana kita harus melakukan pelayanan di sini atau di sana atau di tempat lain dimanapun gitu. Dan yang Terus untuk pelayanannya? apa ya, ini jujur mengajar sedikit kesaksian juga. Satu hal yang sedang Mas Fajar doakan nih saat-saat ini Wes. itu adalah Putra dan teman-teman di rumah pasti tahu, Mas Fajar banyak sekali ambil bagian di musik gereja ya. Mas Fajar senang berpelayanan di sini, dan satu hal yang sedang Mas Fajar lakukan adalah Mas Fajar nggak mau ada satu link yang putus soal pemain musik. Salah satu di Eropa, kenapa gereja-gereja di Eropa dan di tempat-tempat sana itu banyak dijadikan museum ya Kak? Jadikan bahkan ibadah yang lain ya, tempat ibadah yang lain dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka kehilangan generasi, mereka kehilangan orang di bawahnya. Terputus Ya di sini secara skop yang lebih kecil, Mahajar sendiri yang sedang Mahajar doakan dan ingin Mahajar lakukan nih pelayanan Mahajar adalah Mahajar sedang mempersiapkan teman-teman yang saat ini ada sih untuk kelak menggantikan Mas Fajar gitu sih. Jadi enggak harus Mas Fajar terus gitu. Mas Fajar senang pelayanan terus, senang ya. Jangan dihilangkan itunya. Tapi di satu sisi kalau hanya Mas Fajar aja kayaknya nggak bisa, karena Mas Fajar juga terbatas kan manusia. Ada capeknya, ada lemahnya, ada lalainya juga. Kalau banyak orang yang siap untuk musikan jadi lebih siap. Gereja ini enggak akan kekurangan pemain musik gitu sih. Itu yang saat ini yang kerinduannya ya, kerinduan yang paling besar ya. Kalau yang ya banyak hal sih cepat onsite dan sebagainya itu kerinduan. Tapi yang kerinduan yang paling besar yang sedang Mas Fajar tata beberapa tahun ini adalah mempersiapkan penggantinya Mas Fajar. Regenerasi lah ya. Biar bisa pemain musiknya nggak Mas Fajar terus. Betul. Kayak saya gimana Mas? Oh siap dong. Ayo latihan. Oke, ini adalah podcast kita tentang apakah pelayanan harus di gereja saja teman-teman. Dan sebelum kita menutup pelayanan kita berdoa dulu. Biasanya kan yang MC-nya yang berdoa ya. Kita minta narasumbernya untuk mendoakan kita. Full double ini jobnya. Ya, mari kita berdoa teman-teman di rumah. Mas Putra juga. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kasih karunia, untuk setiap kehidupan. Tak pernah terlewat sedetik pun kasih-Mu kepada kami. Engkau senantiasa ada di saat kami bersedih, Engkau senantiasa ada di saat kami bersuka cita. Engkau senantiasa ada di saat kami patah, dan Engkau senantiasa ada di saat kami tegap. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang tiada pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terkhusus Bapak, saat ini kami berdoa untuk acara yang sudah boleh kami lalui. Biarkanlah dari perbincangan yang boleh kami lakukan, ada hal yang memberkati teman-teman di rumah, ada hal yang memberkati siapapun nanti yang melihat tayangan ini Bapak. Biarkanlah tergerak hatinya untuk senantiasa melayani Engkau dimanapun berada, menyenangkan hati-Mu, mengucap syukur untuk setiap kehidupan dan berkat-berkat yang sudah Engkau berikan. Hamba-Mu berdoa juga untuk pelayanan rekan-rekan di remaja pemuda, berikan kesehatan, kemampuan, keteguhan hati untuk terus bertahan di tengah keadaan yang seperti ini, dapat terus menyediakan konten-konten pelayanan bagi jemaat-jemaat remaja pemuda yang belum bisa bersekutu. Terkhusus juga berdoa untuk gereja-Mu ini, biarlah tetap menjadi berkat bagi semua orang dan terus bertumbuh di dalam kasih-Mu. Juga untuk bangsa negara ini Bapak, terkhusus untuk keadaan pandemi yang saat ini masih seperti ini Tuhan. Engkau melihat kami tidak terputus untuk bertelut berdoa. Biarkanlah pandemi ini dapat segera berlalu. Berikan kepada kami roh-roh ketaatan untuk kami bisa taat dengan protokol-protokol yang sudah ada. Sehingga mata rantai COVID penyebarannya boleh segera terputuskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati hati kami, setiap pribadi-pribadi yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, dimanapun berada ketika menonton, melihat tayangan ini. Engkau berkati, biarkanlah senantiasa tetap merasa-rasakan dan mengerti betapa Engkau mencintai anak-anak-Mu, betapa Engkau mencintai kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mas Fajar untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati selalu dan teman-teman sampai jumpa di persekutuan berikutnya. God bless you. Dadah.